Provinsi Kalimantan Timur resmi ditunjuk menjadi ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo. Senin 26 Agustus 2019, lokasinya berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur dinilai memiliki infrastruktur lengkap dengan lokasi yang sangat ideal. Perkiraan pembangunan ibu kota baru ini sebesar 466 triliun. Namun, akibat masa pandemi COVID-19, pemerintah memastikan program pemindahan ibu kota baru ini tertunda. Optimis bahwa ini akan berjalan dan tercapai, pemerintahan sendiri menargetkan master plan ibu kota baru ini rampung pada tahun 2020. Fase pembangunan infrastruktur dasar oleh Kementerian PUPR ditargetkan mulai berjalan dan rampung 2024. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara di tingkat pusat untuk dipindahkan di ibu kota negara baru. Apa manfaat pemindahan ibu kota dan bagaimana terkait rencana ini? Berikut wawancara kami dengan beberapa aparatur sipil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu pejabat struktural dari Badan Kepegawaian Negara terkait wacana pemerintah dalam pemindahan ibu kota baru. Jadi di sini pemerintah mewacanakan rencana memindahkan ibu kota negara ke salah satu kota di Pulau Kalimantan. Bagaimana tanggapan Bapak? Terkait pemindahan ibu kota yang digadang-gadang akan dipindahkan di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Utara. Kalau dilihat dari sisi negatif, pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu sebenarnya banyak anggaran pemerintah yang harus dialokasikan untuk daerah-daerah tertinggal, khususnya daerah yang masih banyak memerlukan bantuan pemerintah, contohnya daerah-daerah seperti Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di sana banyak diperlukan anggaran pemerintah, terutama untuk alokasi pembangunan seperti rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan sebagainya. Kemudian, dampak negatif dari pemindahan ibu kota di Kalimantan adalah kita ketahui bahwa lahan di Kalimantan Utara merupakan lahan gambut yang secara rasional kita ketahui bahwa lahan gambut itu sangat mudah terbakar. Kemudian dampak negatifnya adalah masyarakat di sana belum tentu dengan semudah ini. Kita tahu bahwa perlu adanya adaptasi dengan pemerintahan yang paling tidak akan membuat suasana yang berbeda bila mana ibu kota negara dipindahkan. Kemudian kalau kita melihat dampak positif pemindahan ibu kota di Kalimantan terutama adalah kita ketahui bahwa Kalimantan merupakan daerah yang tidak terdapat garis lempengan, kalau kita tahu garis lempengan arikan bumi yang sangat kecil kemungkinan di sana dan terjadi gempa. Kemudian dampak positifnya adalah pemindahan ibu kota akan lebih mudah pemerintah untuk membuat klaster atau membuat sekat-sekat kantor-kantor yang ada hubungannya dengan proses kenegaraan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pejabat yang berada di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terkait bagaimana wacana pemindahan ibu kota negara baru nanti yang berada di Kalimantan. Langsung saja kita akan mendengar bagaimana pendapat Bapak terkait wacana pemindahan ibu kota negara tersebut. Jadi bagaimana Pak, poin pertama itu di sini kami akan menanyakan bahwa pemerintah pernah mewancanakan rencana memindahkan ibu kota negara ke salah satu pulau di Kalimantan. Bagaimana tanggapan Bapak terkait wacana yang akan dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara tersebut?
Ya, wacana ini sebenarnya kita baru prihatin sejak dari Dewan Soekarno Kebencanaan, terus pernah dibahas di zaman SBY, terus dengan terkait Jokowi kerja dan kerja, dia ingin merealisasikan. Saya kira sudah saatnya memang Jakarta harus dari ibu kota harus dipindahkan dari kota, di mana Jakarta semakin hari semakin tidak sanggup lagi menopang beban ibu kota, karena kedatangan penduduk, terus Jakarta tidak lama lagi berlingkungan banjir, sering terjadi polusi, belum lagi lembaga penduduk yang ada di Jakarta. Saya kira sudah saatnya memang kalau tidak sekarang kapan lagi. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan sebagai ASN, Bapak kira-kira apa hal yang penting menurut Bapak yang harus menjadi pertimbangan pemerintah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya? Sebagai ASN saya kira perpindahan ibu kota berarti mengikut perpindahan aktivitas kegiatan pemerintahan. Artinya apa? Bahwa ASN juga harus pada tingkat pusat, ASN yang bekerja di tingkat pusat akan mengikut ke ibu kota baru. Kalau itu terjadi, berarti pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk ASN. Tinggal sarana perekonomian, karena akan terjadi juga akan ada penambahan penduduk yang signifikan dengan adanya perpindahan ASN. Penataan sosial ekonomi harus diperbaiki, bentuk sosial harus tetap mempertahankan kearifan lokal yang ada. Jadi jangan persoalan sosial ada di Jakarta, sosial budaya di Jakarta ikut berpindah. Tetapi bagaimana yang terjadi anak perpindahan ASN terus memelihara struktur budaya atau sosial yang ada di Kota Baru. Apa harapan Anda terhadap rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara? Tentunya harapan saya dengan pemindahan ibu kota negara di Pulau Kalimantan menjadikan Indonesia lagi lebih maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depannya. Menurut Anda apa manfaat dari pemindahan ibu kota baru ini? Dengan dilakukannya pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan perdagangan antar wilayah, khususnya di kepulauan di Pulau Kalimantan. Ini dikarenakan karena proses pembangunan ibu kota negara tersebut akan membutuhkan suplai material dan barang ke Pulau Kalimantan yang mengakibatkan adanya peningkatan perdagangan. Dan juga salah satu wilayah yang berpotensi akan mendapatkan manfaat yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, di mana daerah tersebut memiliki produksi semen yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota negara nanti, dan juga Sulsel sebagai penyangga pangan. Akan rencana pemindahan ibu kota negara ke salah satu kota pulau di Kalimantan. Bagaimana tanggapan Bapak? Menurut saya, pemindahan ibu kota negara baru, saya pikir bagus, karena melihat ibu kota saat ini kondisi sangat padat penduduk, kemacetan terjadi di mana-mana, kemudian pemerataan pembangunan ekonomi, dan terhindar dari bencana seperti banjir dan lainnya. Di sisi lain, Pulau Kalimantan juga punya sumber daya alam dan lahan yang disiapkan sudah ada. Tempatnya pun strategis dan sesuai kriteria pemindahan ibu kota negara baru.